Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Kitabul Azan, masih rangkaian bab tentang saf, bab ke-75, babu ismi man lam yutimmas sufuf. Wah, ini berat nih ya. Bab dosa orang yang tidak menyempurnakan saf. Ini terjemah harfiahnya ya, bab berdosa orang yang makmum ya, makmum dan imam juga sih nantinya lah gitu ya. Bab berdosa orang yang tidak menyempurnakan saf. Hadisnya hanya satu nih di dalam bab ini, memang cukup sih. Hadisnya hanya satu, hanya tidak secara eksplisit gitu nantinya ya hadisnya menunjukkan demikian. Nah, kita baca dulu hadisnya ini. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu annahu qadimal madinata faqila lahu ma ankarta minna munzu yaumi ahidta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Qala ma ankartu syai'an illa annakum la tuqimunas suhuf. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia datang ke Madinah. Kemudian ditanyakan kepadanya, apa yang engkau ingkari? Nah ini nih pertanyaannya seperti ini nih ya. Apa yang engkau ingkari? Tidak tidak kamu setujui. Lah demikian dulu nih terjemahannya nih ya. Ditanyakan kepadanya, apa yang engkau ingkari dari kami? Munzu yaumi ahidta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sejak kamu tahu Rasulullah SAW atau sejak Rasulullah tidak ada gitulahnya. Apa yang kamu ingkari dari kami sejak Rasulullah SAW tidak ada? Qala Anas bin Malik menjawab, aku tidak mengingkari apapun. Aku tidak mengingkari apapun yang ada di Madinah, berartinya aku tidak mengingkari apapun. Tidak ada satupun yang aku ingkari kecuali annakum la tuqimunas sufuf. Sesungguhnya kalian tidak menegakkan saf. Nah, sekali lagi nih terjemahnya nih ya. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia datang ke Madinah, kemudian ditanyakan kepadanya, apa yang engkau ingkari dari kami sejak Rasulullah SAW tidak ada? Anas bin Malik menjawab, aku tidak mengingkari apapun. Nah, tidak ada satupun yang aku ingkari kecuali berarti ininya, kecuali sesungguhnya kalian tidak menegakkan saf. Langitnya terjemahnya. Anas bin Malik itu Al-Ansori, kaum termasuk kelompok Ansor, orang Madinah. Anas bin Malik ini sedikit karena di hadis ini disebutkan Anas bin Malik datang ke Madinah. Emang dari mana gitu ya? Anas bin Malik itu datang dari mana? Nah, Anas bin Malik ini orang Madinah, kaum Ansor, penduduk asli, lahir di Madinah gitulah ya. Dia ini anak dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu dia perempuan pertama boleh disebut
perempuan pertama yang masuk Islam di Madinah tidak lama setelah Rasulullah SAW hijrah. Ya, Ummu Sulaim orang Madinah gitu ya. Anas bin Malik lahir di Madinah. Dia perempuan pertama yang masuk Islam ketika tidak lama setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, ketika dia masuk Islam, suaminya Maliknya, makanya Anas bin Malik. Suami Ummu Sulaim Malik bin Nador namanya. Nah, dia tidak masuk Islam. Nah, Anas bin Malik ini disering oleh Ummu Sulaim, oleh ibunya, diajari untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, karena Anas bin Maliknya masih sangat kecil, suaminya tahu Ummu Sulaim suka mengajarkan kepada Anas bin Malik mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, karena masih kafir, dia marah. Ternyata suaminya ini tidak masuk Islam dan tidak setuju Ummu Sulaim masuk Islam. Berbagai macam inilah kekerasannya dari suaminya sendiri ini, dari Malik. Berbagai macam kekerasan yang dialami oleh Ummu Sulaim dari suaminya, baik secara psikologis gitunya, secara verbal, secara fisik ya. Tapi Ummu Sulaim tetap dia teguh pendirian untuk beragama Islam. Bahkan dia dimarahinya oleh suaminya ketika mengajari anaknya Anas bin Malik mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia mengatakan, kamu jangan menyesatkan anak kita. Justru ya Ummu Sulaim menjawab, saya tidak menyesatkannya, justru saya mengajari yang benar. Nah, dialamilah gitunya, diancam ya, mengalami kekerasan dari suaminya ya. Kemudian Malik bin Nador ini sampai pada puncak kekesalan, kemarahan terhadap Ummu Sulaim. Dia mengatakan, kalau kamu tetap beragama Islam, saya akan pergi dan tidak akan kembali. Dan benar, ternyata Malik ini pergi seperti biasanya gitu ya, hanya mengancam tidak akan kembali lagi, benar. Pergi ke dalam rangka berdagang, pergi ke Syam dan bertemu dengan musuhnya dan terbunuhlah di Syam gitu ya. Itu Malik, bapaknya Anas. Nah, setelah suaminya terbunuh, Ummu Sulaim mengikrarkan diri lah gitunya, saya tidak akan menikah lagi hingga Anas bin Malik dewasa, balik lah gitunya. Saya tidak akan menikah lagi hingga Anas bin Maliknya menginjak usia balik. Nah, kemudian Anas bin Malik ini ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah itu berumur 10 tahun. Karena di Rasulullah di Madinah itu kan 10 tahun. Jadi ketika Rasulullah SAW meninggal, Anas bin Malik itu umurnya 20 tahun. Nah, Anas bin Malik itu ketika Rasulullah meninggal umurnya 20 tahun. Jadi 10 tahun bersama Rasulullah SAW. Nah, setelah suaminya tidak ada, hanya Ummu Sulaim tadi mengatakan, saya tidak akan menikah lagi hingga Anas bin Malik dewasa. Kemudian Ummu Sulaim secara khusus menemui Rasulullah SAW, membawa Anas bin Malik yang menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, terimalah anakku ini untuk menjadi pelayanmu. Jadi
bahasa kita, bahasa gaya nama diwakafkan. Ngawakafkan budak. Terimalah anakku ini untuk menjadi pelayanmu. Dan oleh Rasulullah diterima. Sehingga Anas bin Malik ini, nah hidupnya gitu ya, dihabiskan gitulah sejak dibawa oleh ibunya demikian, ya dihabiskanlah disebutnya hidupnya itu untuk melayani Rasulullah SAW hingga beliau wafat. 10 tahun berarti dalam waktu 10 tahun itu melayani Rasulullah SAW sejak umur 10 tahun. Nah karena seperti itu gitunya melayani Rasulullah SAW itu artinya ya sering dibawa-bawa oleh Rasulullah untuk seperti Ibnu Abbas gitu artinya Ibnu Abbas, Ali bin Abu Thalib itu sahabat-sahabat yang masih kecil. Ibnu Abbas malah lebih muda waktu Rasulullah meninggal, lebih muda dari Anas bin Maliknya Ibnu Abbas. Nah karena sering mengikuti Rasulullah SAW dan banyak hadis yang menerangkan ketika Rasulullah SAW wudu, aku sediakan airnya, sediakan handuknya, gitulah jadi pelayan Rasulullah SAW. Nah karena sering bersama Rasulullah SAW sehingga Anas bin Malik ini menjadi 5 besar sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, Anas bin Malik termasuknya 5 besar ya, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Nah karena mengikuti Rasulullah SAW. Adapun ibunya tadi Ummu Sulaim, ya dia ini termasuk wanita pertama yang masuk Islam tidak lama setelah Rasulullah SAW datang atau hijrah ke Madinah. Diancam bagaimanapun oleh suaminya untuk keluar dari Islam, tidak digubris. Bahkan kalau ada orang lain yang menjelek-jelekan Islam, menjelek-jelekan Nabi, Ummu Sulaim maju diajak gelut lalaki ge. Oleh Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim diajak gelut meskipun laki-laki. Dan Ummu Sulaim ini satu-satunya wanita yang Rasulullah sebutkan. Ya, yang Rasulullah sebutkan aku melihat Ummu Sulaim di dalam surga. Nah satu-satunya wanita yang disebutkan lah gitunya, aku melihat Ummu Sulaim di dalam surga. Semacam ini kan Bilal gitu kan oleh Rasulullah juga sudah diungkapkan. Ya tadi malam aku bermimpi mendengar langkah kaki Bilal di dalam surga. Nah semacam itulah perempuan hanya satu-satunya. Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik. Nah, karena perjuangan sejak awalnya luar biasa, mengalami kekerasan, mengalami intimidasi selama di begitu masuk Islam, itulah dialami bahkan datang dari suaminya sendiri. Mujahid disebutnya tehnya mun cek urang Sunda wani jeung gelut na Ummu Sulaim jeung lalaki. Kalau ada yang menjelek-jelekan Rasulullah, menjelek-jelekan Islam, sampeurkeun ku Ummu Sulaim ngomong naon sia yang dihidan ku aing gitu. Ummu Sulaim tuh. Ternyata kan keutamaannya wah luar biasa. Satu-satunya sahabat perempuan yang disebutkan lah gitunya oleh Rasulullah SAW ada di dalam surga. Nah kemudian inilah sedikit kisahnya tentang Ummu Sulaim. Kemudian ya karena terkenal terkenal kecerdasannya, terkenal kejujurannya, Ummu Sulaim nih ya terkenal dengan akhlak yang mulia. Ummu Sulaim ini terkenal kemana-mana lah gitunya terutama tentang ini perempuan yang berakhlakul karimah, dan itu banyak menarik laki-laki untuk menikahinya karena gelis pisan gitulah. Ummu Sulaim sangat cantik orangnya, cantik luar dalam lah pokoknya. Iya Pak, cantik wajahnya, cantik juga akhlak, terutama tentang akhlaknya. Banyak yang melamar tapi ya gitulah kan, aku tidak akan menikah sebelum Anas bin Malik dewasa. Nah kemudian ada salah seorang orang Madinah juga,
Abu Thalhah saat itu masih kafir. Abu Thalhahnya saat itu masih kafir. Dia melamar, kalau bukan alasan agama, wah nggak bisa nolak Abu Thalhah. Kalau bukan alasan agama lah gitu aja nggak bisa orang menolak Abu Thalhah. Orangnya kaya raya, konglomeratnya lah di Madinah mah gitu. Orangnya kaya raya, wajahnya tampan, karismatik, berpengaruh. Wah sempurna lah si teh Abu Thalhah. Dia melamar Ummu Sulaim, lalu ditolak dengan mengatakan, kamu kafir, saya muslimah. Tapi dia dikatakan demikian itu belum ngerti apanya maksudnya, alasan menolaknya itu demikian. Lalu dia mencari-cari, itunya ingin jelas, ingin tahu, itunya kan alasan seperti itu apa gitu ya. Saya mau menolak itu lamaran kamu karena kamu kafir, saya muslimah. Nah kemudian mencari-cari lah gitunya, ada yang mengarahkan tuh datang kepada Rasulullah. Jadi ceritakanlah kepada Rasulullah, lalu dijelaskan oleh Rasulullah, baru paham, oh gitu. Kemudian Abu Thalhahnya masuk Islam. Nah setelah Abu Thalhah masuk Islam, Ummu Sulaim yang elek sekeng, mun kabatur kumaha si eta. Tuh mun kabatur ya. Abu Thalhah mah gitulah. Ya, orangnya tampan, berpengaruh, dan orang baik lah, terkenal sebagai orang baik. Kemudian terdengar beritanya gitu Abu Thalhah sudah masuk Islam. Aduh, ayo ya. Dan ternyata Ummu Sulaim mengatakan demikian, aku menolak, aku baru akan menerima kalau kamu masuk Islam. Ternyata waktu melamar masih kafirnya. Abu Thalhah mengatakan, mas kawinnya pengin apa? Sabarahaeun sok tulis. No, urang mah tulis sabarahaeun naon wae. Alah, aduh, Abu Thalhah sakieu atuh. Aku baru mau menerima kalau kamu masuk Islam. Nah, terkenal lah. Mahar atau mas kawin paling mulia itu adalah mas kawinnya Ummu Sulaim ketika dinikahi oleh Abu Thalhah, yaitu Islam. Masuk Islam, lah kata Ummu Sulaim, itu saja. Ya, kalau kamu masuk, aku baru mau menerima kalau kamu masuk Islam. Ya, dan itulah sebagai mas kawinnya. Nah, ada ke perkutu mere cek Ummu Sulaim teh ada ke pergi jadi istri nama beraku kalau masalah itu Ummu Sulaim cerdasnya, orang cerdas, banyak juga hadis dari Ummu Sulaim. Nah kemudian ya jadilah mereka menikah, dan ini ada kisah yang terkenal nih tentang mereka. Mereka kemudian dikaruniai anak ketika masih kecil, masih bayi atau masih kecilnya, sakit keras. Abu Thalhahnya sedang tidak ada. Ketika pulang ternyata anaknya sudah meninggal. Kemudian ditanya Abu Thalhah, mana si raja, si Jagur tuh ya. Ayah tenang, gimana sakitnya sekarang? Sudah lebih baik, mending istirahat saja dulu. Malah hanya di dalam hadisnya diceritakan Ummu Sulaim itu kemudian berdandan spesial lah pokoknya malam itu mah berdandan, dan mereka gitu telah berhubungan suami istri. Setelah itu bagaimana sih itu anak? Besok lagi sajalah, sekarang kan capek. Nah ketika besoknya gitu setelah subuh baru Ummu Sulaim mengatakan, kalau seseorang meminjam sesuatu kepada orang lain
diberi pinjam gitu sesuatu oleh orang lain, lalu pemiliknya meminta menagih barangnya, berikan jangan. Ya Allah, harus, kan itu kepunyaan orang lain. Bener ya aslinya. Iyalah. Betul. Bagaimana kalau seseorangnya meminjam sesuatu kepada orang lain, lalu pemiliknya itu kemudian gitunya menagih barangnya, harus dikasihkan nggak? Iya kan, itu punya orang lain. Pemiliknya kan yang menagih gitu kan, pemiliknya gitu menagih, meminta mana barang saya misalnya, ya wajib, berarti wajib dikasihkan. Kalau begitu anak kita itu sudah diambil oleh pemiliknya. Kakara yang ulang anak kita itu sudah diambil oleh pemiliknya. Baud oge sih sebenarnya mah. Sampai laporan kepada Rasulullah, ayo menjak orang mah. Oh ternyata, nah iya justru kisah yang terkenal tentang Ummu Sulaim. Sampai demikiannya, itu kehebatan itunya, kok salah satu kehebatan keutamaan Ummu Sulaim. Coba bayangkan kalau ibu-ibu di sini budakna maut, salaki datang jual bapak jual kalepak beren pae kapaehan. Batu bingung salaki tanya naon cerita. Ummu Sulaim kalem we nyaguhan cai heula, bilih bade ibak cenah pangnaheurkeun cai. Nah, tuh Ummu Sulaim kitu atuh. Banyak atuh da sira udah hareukeun nyai. Kumaha budak teh? Akeun keur ieu keur istirahat. Eta geuringna kumaha cenah? Sudah lebih baik. Tidak menyatakan itu diantara kisah yang menunjukkan kehebatan gitu, keutamaan Ummu Sulaim. Ummu Sobri disebut nantinya asih sabar lah, mun cik urang mah asih sabar Ummu Sulaim. Nah kembali lagi sih dah. Sok ngaca ya Ummu Sulaim gitu teh. Aduh Ummu Sulaim ah kergelis tadi. Nah ini hadisnya. Ah ini maksudnya ya, kenapa saya ceritakan demikian? Anas bin Malik itu kaum Ansor, termasuk kaum Ansor, lahir di Madinah, ya seperti barusan lah, lahir di Madinah sampai ketika Anas bin Malik berumur 10 tahun, Rasulullah datang hijrah ke Madinah. Ummu Sulaim masuk Islam. Ya, Ummu Sulaim termasuk perempuan pertamanya yang masuk Islam ketika Rasulullah datang hijrah ke Madinah. Nah, Anas bin Malik kemudian oleh Ummu Sulaim itu diserahkan lah gitunya kepada Rasulullah untuk menjadi pelayannya, dan oleh Rasulullah diterima. 10 tahun itu Anas bin Malik melayani Rasulullah SAW dari umur 10 sampai umur 20 tahun. Nah setelah Rasulullah tidak ada, Anas bin Malik itu kemudian meninggalkan Madinah. Dan terakhir itu di Suriah. Di Suriahnya, meninggal di Suriah, Suriah sekarang kan Syria, di Damaskus. Nah ini nih, karena di hadis ini dari Anas bin Malik, dia datang ke Madinah. Nah itu lama tidak datang ke Madinah, jarang lah gitunya. Setelah Rasulullah meninggal, kemudian Anas bin Malik meninggalkan Madinah dan jarang itu datang ke Madinah. Entah apa gitunya, biasanya sok naon rusras gitu bahasa Sunda namanya, datang ke Madinah teh rusras melihat sudut ini, bahasa eta teh Rasulullah teh keur kieu jadi belah dinya teh, lihat sudut mana gitu, kagagas deui waktu itu Rasulullah itu di sana begini. Bisa jadi mungkin demikiannya sehingga Anas bin Malik meninggalkan Madinah dan jarang datang ke Madinah. Ini kedatangan terakhir di sini yang ini. Anas bin Malik datang ke Madinah, padahal kan kota kelahirannya. Anas bin Malik datang ke Madinah, lalu oleh orang Madinah ditanya, pertanyaan lagi tingkieu deui. Ma'an karta minna munzu yaumi ahidta Rasulullah SAW. Kurang lebih nih kalau terjemah bebasnya, apa ada yang engkau ingkari
setelah Rasulullah tidak ada, atau ada bedanya nggak Madinah ketika Rasulullah masih ada dengan setelah beliau tidak ada? Apa yang kau ingkari itu artinya apa? Engkau melihat yang tidak sejalan gitunya, yang tidak sesuai, tidak sama dengan apa yang dulu berlaku di zaman Rasulullah SAW. Ada nggak yang tidak sejalan, tidak sesuai dengan dulu ketika Rasulullah SAW masih ada? Nah, Anas bin Malik menjawab, ma'an kartu syai'an. Ini syai'annya nakiroh gitunya, pakai tanwin syai'an. Artinya menunjukkan umum, sehingga tadi saya terjemahkan ma'an kartu syai'an. Aku tidak mengingkari apapun. Maksudnya diingkari itu artinya ya, apa ada yang kau ingkari? Maksudnya yang diingkari itu adalah tidak sejalan, tidak sesuai dengan yang berlaku, yang ada, yang terjadi, yang dilakukan gitunya di zaman Rasulullah SAW. Nah, seperti ini nih, tentang ini nih hadis ini. Hudzaifah ini tentang maksud diingkari, itunya apa sih diingkari? Hudzaifah al-Yamani itu dikenal sebagai sahabat tempat menyimpan rahasia Rasulullah SAW. Banyak hal-hal yang bersifat rahasia gitunya dari Rasulullah SAW itu Rasulullah hanya mengatakannya, menyampaikannya kepada Hudzaifah. Nah, terkenallah Hudzaifah itu tempat menyimpan rahasia Rasulullah SAW. Nah, karena banyak hal yang hanya diketahui oleh Hudzaifah, sahabat yang lain enggak. Di antaranya cukup panjang nih hadisnya, di Bukhari ada, di Muslim ada. Hudzaifah mengatakan kepada Rasulullah SAW, dulu kami hidup di zaman jahiliyah. Kegeranya hadis nanya biar akurat itulahnya. Dulu kami hidup di zaman jahiliyah. Nah, di mana isinya gitu ya, hidup di zaman jahiliyah itu kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan. Ngentilu rupa eusi hirupna teh orang jahiliyah mah kekufuran, kemusyrikan dan kemaksiatan. Nanti sebentar nih ya, saya hadisnya nih. Nah, ini hadisnya nih, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ini salah satunya hadis ini oleh Imam Al-Bukhari di dalam Imam Bukhari itu dimasukkan dalam bab alamatun nubuwah fil Islam. Ini ciri-ciri kenabian di dalam Islam. Nah, hadisnya seperti ini, terjemahnya saja nih ya, panjang nih kalau dengan Arabnya. Dari Hudzaifah al-Yamani, ia berkata, orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara-perkara kebaikan. Maksudnya bahwa para sahabat itu bertanya tentang perkara-perkara kebaikan gitu, yang kemudian akan mereka lakukan pasti, berarti tentang untuk amalkan ya, karena antusias dan semangat para sahabat untuk beramal soleh luar biasa lah, sehingga mayoritas gitunya sahabat bertanya tentang kebaikan gitu yang kemudian akan mereka lakukan. Nah, kebanyakan orang-orang ya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara-perkara kebaikan. Sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, karena aku takut akan menimpaku. Ya, aku takut akan menimpaku. Aku bertanya, wahai Rasulullah, dulu kami berada pada kejahiliahan dan keburukan.
Lalu Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami, yaitu Allah menurunkan Islam. Allah menurunkan kebaikan ini kepada kami. Apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Rasulullah SAW menjawab, ya. Aku bertanya lagi, apakah setelah keburukan itu akan datang lagi kebaikan? Beliau menjawab, ya. Akan tetapi di dalamnya ada kabut atau kebaikannya itu tertutup lah itulah, terselimuti oleh kabut. Aku bertanya lagi, apa kabutnya? Beliau menjawab, satu kaum yang memimpin tanpa mengikuti petunjukku. Kamu mengenalnya tapi sekaligus kamu mengingkarinya. Tadi ini yang disebut mengingkarinya itu seperti ini. Kalau kita melihat seseorang sedang sholat, kita tahu kan yang dilakukannya sholat gitu kan. Kalau kita melihat seseorang sedang sholat, kita kan tahu kan yang dilakukannya itu adalah sholat. Tapi banyak yang kita ingkari, nah kitunya sholatna, nah kieunya sholatna, tah tersebut diingkari itu artinya tidak sesuai, tidak sejalan, tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tadi bahasanya bahasa Arab nama kaumun yahduna bigori hadinya, ya jelas atau pastinya yaitu satu kaum yang berpedoman bigori haji, bukan dengan petunjuk pedoman dariku. Ta'rifu minhum, kamu tahu siapa mereka, orang Islam maksudnya. Watun kiru, tapi kamu mengingkarinya. Tak contohnya misalnya, kalau kita melihat seseorang sedang sholat, orang Islam berarti, dan yang dilakukannya itu adalah ibadah, yaitu sholat, tapi kamu akan mengingkarinya. Kenapa sholatnya begini? Kenapa sholatnya begitu? Nah, artinya kan dengan kalimat ini kamu tahu siapa mereka, tapi kamu akan mengingkarinya. Yaitu, nah ini karena kaumun yahduna bigori haji. Mereka itu bukan berpegang, tidak berpegang kepada petunjuk, tidak berpegang kepada pedomanku. Kamu tahu siapa mereka? Yang dimaksud adalah ya pasti tahu kan, kalau ada orang yang sedang sholat, orang itu kan orang Islam. Watun kiru, tapi kamu mengingkarinya. Padahal ini disebutnya kebaikan kan, teteh kebaikan yang tersamarkan, teh yang dikerjakannya itu adalah sholat. Watun kiru, tapi kamu akan mengingkarinya, seperti barusan gitu maknanya ya. Kalau kita melihat ada orang yang sedang sholat, ya pasti kenal itu orang Islam. Artinya kita kenal, kita tahu itu bahwa itu orang Islam. Dia sedang mengerjakan sholat. Watun kiru, tapi kamu akan mengingkarinya. Mengingkari sholatnya, itulahnya. Kenapa sholatnya begini, kenapa begitu, kenapa berdirinya, kenapa angkat tangannya, kenapa rukunya, kenapa sujudnya begini, kenapa begitu. Nah maksud ininya di sini adalah berarti sudah tidak sesuai, itu tidak sesuai, tidak sejalan, tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Padahal ini adalah tadi Hudzaifah mengatakan kami berada dalam keburukan, yaitu hidup di zaman jahiliyah. Kemudian Allah menurunkan kebaikan, yaitu menurunkan agama Islam. Apakah setelah kebaikan ini ada lagi keburukan? Ya. Nah, seperti apa keburukannya? Yaitu tidak disebutkannya apakah setelah keburukan itu ada lagi kebaikan. Jadi ini Hudzaifah ini menyebut kami asalnya berada dalam keburukan, kemudian Allah menurunkan Islam, kebaikan. Apakah setelah kebaikan ini ada lagi keburukan? Ya, keburukan lagi.
apakah setelah keburukan ini ada lagi kebaikan? Ya, hanya ini yang di sini kebaikannya itu terselimuti dukhon, kabut, asap. Tidak jelas begitu berarti kan maksudnya. Kenapa sampai bisa demikian? Karena mereka itu tidak berpegang, tidak berlandaskan, tidak berpedoman kepada petunjuk dariku. Padahal ini tahap kebaikan kan yang disebutkan oleh Rasulullah. Samar, kamu mengenal siapa mereka, tapi kamu akan mengingkarinya. Nah kemudian apakah setelah kebaikan ini ada lagi keburukan? Ya, apakah setelah kebaikan ini ada lagi keburukan? Rasulullah menjawab, ya. Bagaimana keburukannya? Yaitu orang-orang yang secara terang-terangan mengajak ke pintu jahanam. Ini terjemah hadisnya ya. Yaitu orang-orang yang secara terang-terangan menyeru mengajak ke neraka jahanam. Siapa yang memenuhi mereka, seruan mereka, maka akan dilemparkan ke dalamnya. Kemudian aku bertanya lagi, kata Hudzaifah, aku bertanya kepada Rasulullah, berikan ciri-cirinya, terangkan ciri-cirinya orang yang demikian itu, yang secara terang-terangan ya, secara terang-terangan mengajak ke neraka jahanam. Hudzaifah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, terangkanlah kepada kami ciri-ciri mereka. Beliau menjelaskan, mereka itu berasal dari atau kulit mereka sama dengan kalian dan bicara seperti kalian. Artinya ini orang Islam. Kalau bicara agama, tapi dipalingkan, diselewengkan. Ini secara terang-terangan, ya, secara terang-terangan. Orang-orang Islam yang jadi di sini disebutnya mereka secara terang-terangan mengajak ke neraka jahanam. Siapa yang mengikutinya pasti dilemparkan ke dalamnya. Nah ini situasi terakhir. Hudzaifah tidak bertanya lagi. Setelah itu ada kebaikan, itu tidak ditanyakan lagi. Berarti inilah situasi terakhir. Keburukan, kebaikan, keburukan, kebaikan, keburukan yang terakhir. Yaitu orang-orang Islam itu sudah secara terang-terangan, ya terang-terangan menolak. Bukan dia sendiri nggak keluar dari Islam, dipikir sebelah nanti. Dia sendiri ya kalau begitu sudah keluar dari Islam. Dia orang Islam tapi malah menolak. Mungkin tidak seluruhnya. Banyak hal yang ditolak gitu yang ada di dalam agama Islam ini. Banyak yang dijelek-jelekan. Padahal dia itu orang Islam. Nah ini dimasuk ke dalam itu orang yang sudah secara terang-terangan dia mengajak ke neraka jahanam. Mereka itu siapa? Sama dengan kalian. Artinya mereka itu adalah orang Islam. Kalau orang kafir menjelek-jelekan Islam, tah teu diomongkeun. Barina aku goneh hantap da kafir ieu leuwih ti kitu ge pantas. Ini yang dimaksud adalah sebutkan ciri-ciri mereka. Kulitnya sama dengan kalian dan kalau bicara sama dengan kalian, bicara agama. Tapi mereka ini menyelewengkan. Ya, mereka menyelewengkan, mereka membiaskan gitu, membelokkan agama Islam. Hadis ini menyebutnya, artinya kalau bicara agama. Tapi maksudnya apa? Bukan untuk mencari kebenaran seperti dulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang agama, tentang kebaikan. Mereka itu mau melakukan. Mereka menanyakan untuk diamalkan. Nah kalau yang ini bicara agama itu hanya wacana, itu pun dibiaskan, dibelokkan, dipelintir, direkayasa. Rasulullah menyebut mereka itu orang-orang yang secara terang-terangan mengajak ke neraka. Siapa yang mengikuti mereka pasti akan dilemparkan ke dalamnya. Nah itu yang tadinya ya bahasa diingkari. Kamu kenal siapa mereka, tapi kamu akan mengingkarinya.
Contohnya yang tadinya, kalau kita melihat seseorang yang sedang sholat, kita tahu, kita kenal dia pasti orang Islam, tapi kamu akan mengingkarinya. Mengingkari apanya? Sholatnya kan iya dilakukan, tapi kamu diingkari apanya? Aneh mungkin sholatnya, kenapa sholatnya begini, kenapa begitu? Artinya sudah tidak sesuai, tidak sejalan, tidak sama dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini nih, kembali ke sini nih, ini bahasa Anas bin Malik kan ditanya demikian. Ketika Anas bin Malik ini kan kemudian jarang gitunya datang ke Madinahnya pun jarang. Nah ketika ditanya, sekali waktu dia terakhir ini kedatangan terakhir, ketika dia datang ditanya, ma'an karta, apa yang engkau ingkari? Artinya seperti barusan ya, apa yang menurutmu gitulahnya tidak lagi sesuai dengan apa yang dulu terjadi, dulu diamalkan ketika Rasulullah SAW masih ada. Ya, atau gitulah terjemah bebas nama, apa bedanya Madinah hari ini dengan dibandingkan dengan ketika Rasulullah SAW masih ada. Anas bin Malik mengatakan, aku tidak mengingkari apapun yang ada di sini. Artinya semuanya sama saja. Hanya annakum la tuqimuna sufuf. Atuh paingan Anas bin Malik yang datang dari ke Madinah nage. Kalian ini tidak menegakkan saf. Dari jawaban Anas bin Malik ini kan berarti akan melebar kepada banyak hal. Bersafnya saja sudah seperti ini, urusan lain pasti akan lebih parah. Ya, kalau bersafnya saja sudah seperti ini, urusan yang lain pasti lebih parah. Ini diantara dalilnya ya. Di antara dalilnya Umar bin Khattab sih bukan dalil sebetulnya, tapi Umar bin Khattab mengatakan seperti ini kan ketika Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah, ketika menempatkan seseorang untuk menjadi gubernur, berarti kan di bawah kekuasaan tertinggi. Kalau di kita kan gubernur di bawahnya. Umar bin Khattab memberi wejangan sebelum gubernurnya ini mulai bertugas. Inna ahama umurikum indi as-salatu. Sesungguhnya urusan kalian yang paling penting menurutku adalah sholat. Man hafazo alaiha au hafizoha. Barang siapa yang memelihara, menjaga sholatnya, faqad hafizo dinahu, berarti dia sudah menjaga, memelihara, menegakkan agamanya. Waman doya'aha fahuwa lima siwahu adja. Barang siapa menganggap remeh, menganggap enteng, menyepelekan urusan sholat, fahuwa lima siwahu adja, untuk urusan yang lain pasti lebih parah. Anas bin Malik cukup mengungkap satu hal tentang bagaimana Madinah sekarang, sama saja. Hanya satu hal, aku melihat kalian ini tidak menegakkan saf. Ini tentang saf gitu ya. Nah di antaranya apa hadisnya sudah atau belumnya saya lupa lagi, yang ini nih, Rasulullah memerintahkan dan juga kan sampai hari ini sih di Masjidil Haram masih berlaku yang demikian. Imam itu sebelum takbir, imam sebelum takbir dia mengatakan sawu atau istawu, itu sawu artinya luruskan. Maksudnya yaitu luruskan safnya. Nah Rasulullah juga kan menyabdakan demikian. Rasulullah memerintah
luruskan saf. Wajib nggak meluruskan saf? Jadi perintah nih oleh Rasul, wajib nggak? Rasulullah kan memerintahkan demikian. Di antaranya terkait dengan fa inna taswiyatas sufufi, karena lurus dan atau tidaknya saf itu sangat erat kaitannya dengan keterkaitan di antara hati-hati kalian. Artinya rasa persaudaraan dengan sesama muslim itu dari situ itu dibangun. Kalau setiap orang memperhatikan, setiap makmum ya, kalau setiap makmum memperhatikan ini supaya lurus itu, karena nah itu akan munculnya kaitan emosional, kaitan rasa persaudaraan sesama muslim atau yang terikat dengan keimanan, ini abadi sampai di akhirat. Ini keterkaitan jadi dulur tertarik itu teh, jadi dulur rasok. Dan kaitan nah itu rasanya, makanya rasanya kan rasa persaudaraan gitu yang landasannya ikatannya itu karena iman, itu sangat kuat dan abadi, sampai ke akhirat nanti, sampai di dalam surga. Nah kalau bersabnya saja sudah tidak lurus, nah berarti itu rusak, berarti itu akan merusak itunya rasa persaudaraan di antara sesama muslim. Nah, kemarin juga pernahnya saya sampaikan. Nah kalau rasa persaudaraan di antara sesama muslimnya sudah rusak, maka yang timbul itu adalah malah saling mencelakakan, malah saling bermusuhan dengan sesama muslim. Bukannya muncul rasa persaudaraan yang kuat itunya karena diikat oleh landasannya itu adalah keimanan. Nah dibangunnya di sini itunya di kaitan keterikatan di antara hati-hati kaum muslimin itu dibangun, dibina di dalam sholat berjamaah. Kalau yang tidak berjamaah bagaimana? Ting dulur ting lain, dulur lain gitu. Ini saja bisa merusak berjamaah, tapi safnya tidak lurus itu bisa gitu kan. Karena lurus atau tidaknya saf kalian itu sangat mempengaruhi keterikatan, artinya kuat dan tidaknya keterikatan di antara hati-hati kalian. Dan ikatan yang paling kuat itu adalah kalau dengan landasan agama, dengan ikatan atau landasan agama, persaudaraan paling kuat. Nah ini dibangun di sini sehingga yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah sendiri yang sebelum takbir Rasulullah itu menghadap kepada makmum. Kemarin sudah atau belum ya? Babnya, bab ke-72 kan bab imam menghadap kepada makmum ketika makmum meluruskan saf, artinya dipantau, dikontrol oleh imam. Imam menghadap dulu itu kepada makmumnya untuk memastikan bahwa safnya itu sudah lurus. Itu bab 72-nya babu iqbalil imami ala nasi inda taswiyatis sufuf. Bab imam menghadap kepada makmum ketika meluruskan saf. Nah, di dalam bab ini Anas bin Malik ketika datang sudah sekian lama gitu ya, tidak datang ke Madinah, ketika datang lagi ditanya apa ada sesuatu yang beda, apa ada yang kau ingkari, isinya kalau tadi terjemah harfiahnya, apa ada sesuatu yang beda, atau kan maknanya apa ada sesuatu yang tidak sama, tidak sesuai, tidak sejalan dengan apa yang dulu itu terjadi di zaman Rasulullah. Anas bin Malik udah pinter atau Anas bin Malik anto sami wae.
Kumaha ieu gitu, cekap. Anas bin Malik sama saja. Kan hiji we cenah. Naon tah? Eta mun salat ngajajar sapna teu lempeng wassalam. Leos si Anas bin Malik mah teu datang deui ka Madinah. Teu paling si Anas bin Malik. Dan satu lagi ini tentang Anas bin Malik kaitan dengan salatnya. Anas bin Malik itu kan kemudian tinggal di Damaskusnya. Karena Anas bin Malik ini kan salah seorang sahabat yang jumlah hadisnya banyak, kemudian umurnya paling panjang. Ya, Anas bin Malik ini kan sahabat yang umurnya paling panjang, sehingga banyaklah para tabi'in yang mendatangi Anas bin Malik untuk mencari hadis. Sering Anas bin Maliknya didatangi oleh tabi'in, mereka yang mencari hadis. Nah, dalam sebuah riwayat diceritakannya, dikisahkan bahwa ketika Anas bin Malik didatangi oleh tabi'in itu, artinya begitu si tabi'in itu datang gitu sampai bertemu dengan Anas bin Malik nangis. Tabi'in itu mengatakan, "Kenapa engkau menangis?" Anas bin Malik tidak menjawab. Pasti karena sholat ya. Anas bin Malik mengatakan, apalagi kalau bukan masalah itu. Sampai nangis Anas bin Malik begitu urusan sholat kebalener teh. Nah, dalam kejadian ini kan cukup satu itu Anas bin Malik menilai bagaimana Madinah setelah Rasulullah tidak ada, ningali tebaleg meureunnan sapna ge. Artinya sudah tidak tidak sesuai kan tadinya yang disebut diingkari itu, innakum la tuqimunas suhub, tidak ada yang aku ingkari. Diplomatis pisan gitu kan Anas bin Malik sebut kedua hiji, padahal dengan disebut yang satu ini urusan sholat. Kalau urusan sholat sudah seperti ini, yang lain bagaimana? Geus dicekek pasti jeung dulur teh ieu mah. Karena sudah tidak ada pudar mun gitunya. Rasa persaudaraan sesama muslimnya itu pudar bandingkan dengan bagaimana Rasulullah memuakhotkan, ya disebut nantinya memuakhotkan, mempersaudarakan antara contohnya banyaknya ini pokoknya dikonfigurasi satu persatu lah. Satu Ansor, satu Muhajirin, satu Ansor, satu Muhajirin. Di antaranya yang dipersaudarakan ini kan antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Ya, Salman Al-Farisi dan Abu Darda ini dimuakhotkan, dipersaudarakan. Itu dipersaudarakan oleh Rasulullahnya sedemikian rupa lah itu. Mereka ini betul-betul menjadi saudara, mungkin bisa dikatakan lebih dari saudara-saudara, perasaan bersaudara mereka lebih. Ini rasa persaudaraan ini, padahal Salman Al-Farisi siapa? Salman Al-Farisi bukan orang Mekah, di Salman Al-Farisi orang Persia, Al-Farisi itu orang Persia. Salman Al-Farisi itu kan anak pembesar Persia, di mana Persia saat itu adalah penyembah api kaum Majusi yang suka disebut di hadis itu di sana tuh di Persia. Salman Al-Farisi ini anak pemimpin kaum Majusi yang diberi tugas oleh bapaknya sebagai pemimpin Majusi untuk menyalakan dan memadamkan api apabila mau ibadah. Dari hal tersebut kemudian muncul pikiran dalam Salman Al-Farisi, teka harti agama teh akal saya nggak bisa menerima, kenapa agama ini seperti ini, yang disembahnya itu api, mau disembah nyalakan, mau setelah selesai menyembah kemudian dipadamkan, saya yang melakukannya. Masa Tuhan seperti itu? Salman Al-Farisi, masa Tuhan seperti itu?
Leuheung mun gampang sok sakepeng sok tiup make song-song teh rek ibadah teh. Siga niup hawu. Rek ibadah teh kudu niupan song-song heula atuh kebulna ka mamana. Beres banjur ku cai. Akhirnya Anas Salman Al-Farisi kan minggat dari Persia, kemudian mencari bukan ini agama yang benar, mencarilah sampai pernah menjadi budak dan diperjualbelikan, masuk Nasrani. Ini nih yang benar. Setelah sekian lama diikuti juga tidak masuk akal, cari lagi, akhirnya sampai ke Mekah dan bertemu Rasulullah, masuk Islam. Ikut hijrah, nah dipersaudarakan oleh Rasulullah antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Ini menjadi saudara yang entah seperti apa gitunya rasa persaudaraan di antara mereka. Sampai Salman Al-Farisi berani memarahi Abu Darda. Dimarahi tak Abu Darda deh. Ketika datang ke rumah Abu Darda gitu, Abu Dardanya sedang tidak ada, yang ada istrinya. Begitu melihat penampilan istrinya, dari mana boga salakin tuh, ini brekele gitu, itu penampilan teh, jika naon, dang atau seetik mah, mana cina salaki mana, si ganate, nggak tahu dia itu seperti sudah nggak peduli, di masjid doy Abu Darda mah. Pemajikan tapi ke burinil gitu. Teka urus mereka le. Gerohan sih pemajikan orang Abu Darda dicarekan ku Salman Al-Farisi tinggal di pemajikan maneh nu siga kitu. Pangmulikeun lipen atuh. Lipen. Pangmulikeun pupur atuh kadinya. Cenah danglan seutik mah mun kitu-kitu teuing. Itu rasanya harus persaudaraan gitu. Kemudian masak kita umur Darda teh. Kata Abu Darda teh, ayo makan dulu. Nah, sok atuh bareng. Enggak, saya sedang saum. Wah, si maneh teh buka. Ikut, buka ku Salman Al-Farisi. Saumnya dibatalkan, itu jadinya rasa persaudaraannya nih. Nah, kalau secara umum nih rasa persaudaraan sesama muslim itu diantaranya lah gitunya, diantaranya dibangun di sini. Yaitu dalam sholat berjamaah. Dan ada hadisnya nu fa inna taswiyatas sufufi tenonah kadituna raksina teh, karena lurus atau tidaknya saf kalian itu sangat berpengaruh terhadap keterikatan rasa persaudaraan di antara hati-hati kalian. Nah sekarang ini Imam Bukhari ini judulnya adalah bab dosa orang yang tidak menyempurnakan, meluruskan gitu kan ya, tidak menyempurnakan, tidak meluruskan atau bahasanya tidak menegakkan saf. Imam Bukhari menyimpulkan demikian, ya, tidak berdosa. Babu ismi man lam yutimmas sufuf, bab dosa orang yang tidak meluruskan saf. Dari mana kesimpulan itu diambil? Kesimpulan seperti itu diambil dari mana? Hadisnya adalah yang tadi. Setelah lama tidak datang ke Madinah, Anas bin Maliknya ketika datang kemudian ditanya, ada yang kau ingkari dari kami itunya di Madinah? Rasulullah SAW, Anas bin Malik kemudian mengatakan tidak ada satupun, tidak ada sedikit pun. Tadi pakai syai'an itunya menakiroh berarti sangat umum. Tidak ada satupun, tidak ada sedikit pun yang aku ingkari kecuali kalian ini la tuqimunas sufuf, kalian itu sudah tidak menegakkan saf. Pintar Anas bin Malik ternyata memang jadi ulama. Dan Anas bin Malik satu saja yang disebutkan, tapi dengan menyebutkan yang satu soal tidak meluruskan saf, bisa terbayang nggak masyarakat Madinah seperti apa saat itu? Ya kalau berjamaahnya tidak melurus ininya, yang berjamaah ini tidak meluruskan saf,
Terbayang nggak gitu kan masyarakat Madinah seperti apa kalau sholatnya sudah seperti itu? Yang berdasarkan hadis tadi kan bahwa lurus atau tidaknya saf kalian itu sangat mempengaruhi keterikatan di antara hati-hati kalian. Kalau sudah tidak lurus, terbayang nggak hidup bermasyarakatnya seperti apa? Bukannya ada rasa persaudaraan yang kuat, mata jeung sili cekek jeung dulur gitu mah. Artinya ada hadis yang lainnya, jangan saling hasut, jangan saling benci, jangan saling dengki, jangan bermusuhan. Ya bagaimana membangunnya? Nah, dibangunnya itu adalah dalam sholat berjamaah. Luruskan saf itu akan semakin menguatkan rasa persaudaraan di antara kalian. Yang diikat, rasa persaudaraannya yang diikat dengan keimanan, itu persaudaraan hakiki dan abadi. Ada salah ya makanya kalau nggak salah pernah juga saya sampaikan nih. Ini statement seorang ulama, artinya bukan hadis, artinya bukan dari Nabi. Ini statement seorang ulama yang mengatakan kalau ikatan darah, persaudaraan sedarah itu bisa putus kalau beda agama. Nah, kalau beda agamanya bisa putus, beda agama dalam arti diantaranya putus beda karena beda agama itu Rasulullah menyabdakan la yarisul mu'minil kafiro la yarisul mu'minul kafiro wala yarisul kafirul mu'min. Orang yang beriman tidak mewariskan kepada kafir dan orang kafir tidak mewariskan kepada orang yang beriman. Artinya putus nih urusan warisnya kalau sebetulnya kalau secara ikatan darah itu ahli waris sebetulnya, tapi karena beda agama maka misalnya orang tua dengan anak beda agama berarti tidak saling mewariskan. Kan seolah-olah putus itunya kan persaudaraannya. Tapi ikatan saudara karena agama itu akan abadi sampai di akhirat meskipun tidak sedarah. Ikatan sedarah itu bisa putus dengan beda agama, tapi ikatan dengan agama ini yang hakiki dan abadi meskipun tidak sedarah. Benar jadi dulur ngumpul tuh nepi ka di akhirat. Nah di sini dibangunnya wajib gitu, berarti wajib meluruskan saf. Ya benarlah gitunya kesimpulan Imam Al-Bukhari. Dan juga kan berdasarkan sabda Rasulullah memerintahkan kan sebelum kemarin di bab 72 yang Rasulullah SAW Pak Akbala alaina uqimatis sholatu, di hadisnya bab 72 nya diulang sedikit nih. Uqimatis sholatu qomat dibacakan. Fa akbala alaina Rasulullah SAW biwajihi, Rasulullah SAW menghadap kepada kami. Fakola kemudian bersabda akimu sufufakum. Ini kan perintah bentuknya. Akimu sufufakum, luruskan, tegakkan saf kalian. Wajib gak perintah Nabi? Ya akimu sufufa watarasu, dan rapatkanlah. Fa inni arakum min wara'i zuhri, karena aku bisa melihat kalian melalui punggungku. Kan diperintah meluruskan saf. Dan perintah di sana gitunya itu hukumnya wajib. Kalau bukan sesuatu yang wajib, Anas bin Malik nggak akan mengingkari. Anas bin Malik nggak akan mengingkari. Misalnya kalau meluruskan saf ini bukan wajib, sunat bertilahnya. Kalau meluruskan saf ini sunat, Anas bin Malik tidak akan mengingkari sesuatu yang ya biar saja kan, tidak wajib kan. Yang penting bersaf gitunya. Yang penting bersaf, lurus tidaknya. Sementara
Rasulullah di dalam bab 72 tadi memerintah, Rasulullah malah sengaja kan menghadap dulu ke makmum sebelum takbir. Bahkan qomat sudah dibacakan. Kemudian Rasulullah menghadap kepada makmum, luruskan, akimu bahasa naget, tegakkan saf kalian. Dari ini hadis ini pun Anas bin Malik tidak akan mengingkari kalau itu bukan sesuatu yang wajib. Asal bersaf berjejer berbaris itunya, lurus tidaknya. Rasulullah memerintahkan, akimu sufufakum, tegakkan, luruskan saf kalian. Diperintah oleh Rasulullah demikian. Ternyata yang dijadikan dalil sih sebetulnya ya, yang dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari dan jenius Imam Bukhari itu menyimpulkan berdosa orang yang tidak meluruskan saf. Dalilnya yang ini, Anas bin Malik datang ke Madinah lalu ditanya, apa ada yang kamu ingkari, ada yang beda, ada yang tidak sama dengan yang dulu di zaman Rasulullah? Nggak ada, semuanya sama saja, hanya satu. Ternyata satu itu yang fatal berarti di sini. Karena menyebutkan satu, kalian tidak meluruskan saf. Tergambar gak kehidupan orang-orang Madinah saat itu seperti apa? Kalau bersafnya saja sudah tidak lurus, artinya rasa persaudaraan sesama muslim orang-orang Madinah saat itu sudah ambyar. Sudah amburadul berarti. Kalau sudah demikian, maka gitu yang terjadi ini kan luasnya untuk kaitan dengan kemasyarakatan, akan terjadilah apa yang dilarang oleh Rasulullah, jangan saling bermusuhan, jangan saling hasut, jangan saling dengki. Ya, karena rasa persaudaranya tidak ada, ya itulah yang akan muncul. Nah, untuk bab ini ya, Imam Bukhari membuat judul bab berdosa orang yang tidak menyempurnakan saf. Itu diambil dari apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik. Ada yang kamu ingkari? Nggak ada, kecuali satu saja, kalian tidak menegakkan saf. Dan Anas bin Malik itu tidak kembali lagi ke Madinah. Kesimpulan itu budak Anas bin Malik itu setebaraleng orang Madinah. Sampai kemudian Anas bin Malik itu meninggalnya di Suriah kalau nggak salahnya, di Damaskus, bukan di Madinah, padahal Anas bin Malik itu orang Madinah. Nah, jadi jangan sampai ketika mau berjamaahnya, ketika sholat berjamaah, artinya jangan sampai, karena ini tadi oleh Imam Al-Bukhari ya sudah disebutkan ya, Imam Bukhari ini memunculkan kesimpulan dari hadis yang ada di dalam babnya di sini. Dari hadis yang seperti ini kesimpulannya adalah dosa kalau tidak meluruskan saf. Nah, artinya jangan sampai kalau mau sholat berjamaah, mau sholat sendirian, mau berjamaah, sholat itu kan sama dimulai dari takbir sampai salam. Kalau meluruskan saf dilakukannya kapan? Kan sebelum kan? Setelah qomat dibacakan, tadi kan Rasulullah menghadap kepada makmum dan Rasulullah memerintahkan tegakkan, luruskan saf kalian. Berarti kan belum kan, sholatnya belum dimulai. Nah, maksudnya jangan sampai sholatnya belum dimulai, dosanya udah duluan. Sholat nage cander, dosa nages leuwih ti heula karena tidak meluruskan saf. Dor ka ditu teh salat nasi sahun. Aduh, atuh naon alaeunana ieu teh. Dari ininya saja sudah mendapatkan dosa kalau makmum itu berdiri asal bersaf tanpa perhatikan kiri kanan lah gitunya. Perhatikan ini sesama makmum di kanan kirinya, coba lihat lurus ya anisapnya. Malah banyak itu nih sebal nih ngeri gitu tah. Malah banyak yang berdiri itu dengan tangan di depan begini lalu melihat ke atas, bukannya kaki lihat lurus ya, tangannya di sini terus lihat ke atas gitu. Ketika takbir baru dilepas, mulailah dia angkat tangan.
Ada yang suka demikian, banyak sih. Ketika berjajar bersaf itu tangannya di depan begini dan melihatnya ke atas, bukan melihat ke safnya itu lurusnya. Bukan terdosa. Itu terdosa karena dia tidak meluruskan saf. Jadi jangan sampainya sholatnya belum dimulai malah dosa yang didapat duluan. Dari kali itu nanti sholatnya sahun, aduh nggak sih dosa, malulu itu padahal sholat yang dilakukannya, yang didapatnya malah dosa. Coba sahun, coba ria, aduh. Apa sahun di ayatnya ke allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yuraun. Ge sahun ria, sapna teu lempeng, geus teu mah komplit eta mah. Ini jangan sampai seperti ini, berarti sholatnya belum dimulai, dosanya sudah duluan karena dia tidak meluruskan saf. Imam Bukhari ini membuat judul seperti ini di bab sekarang, bab 75 itu. Babu ismi man lam yutimmas sufuf, bab dosa orang yang tidak meluruskan saf. Apa dalilnya? Perintahnya juga ada kan, Rasulullah memerintahkan sawu sufufakum, akimu sufufakum. Itu bukan hanya satu kali dengan redaksi yang berbeda, berarti Rasulullah itu diantaranya Rasulullah itu memerintahkan demikian bukan hanya satu kali. Pada satu kesempatan Rasulullah memerintahkannya dengan kata sawu, luruskan, akimu, tegakkan saf kalian. Diperintah gitu oleh Rasulullah meluruskan saf. Ternyata ini yang dijadikan oleh Anas bin Malik untuk mengatakan, menggambarkan Madinah secara penduduk Madinah secara umum setelah Rasulullah tidak ada. Ada yang kamu ingkari? Nggak ada. Hanya satu yang aku lihat, yang aku perhatikan, yang aku garis bawahi, urunnya Anas bin Malik teh kalian tidak lagi menegakkan saf. Tos cekap sakitu wassalam. Pergi Anas bin Malik dan tidak pernah kembali lagi ke Madinah.